Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumaidi Faris. Kali ini masih dalam BIMTEK Literasi Numerasi bagian penutup. Bagian penutup ini akan kita ikuti tes akhir. Ini belum ada tanda centang. Waktu 45 menit. Ada pandangan yang mengungkap bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah menggambar literasi membaca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran, dan budaya membaca masyarakat. Salah. Nomor 2. Peserta didik yang memiliki perkembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Salah. Nomor 3. Peserta didik yang memiliki perkembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Salah. Perkembangan literasi peserta didik adalah tugas sekolah yang merupakan tanggung jawab guru kelas dan guru bahasa Indonesia. Salah. Cara mengukur kemampuan literasi peserta didik ketika kelas 4 SD dapat dilakukan dengan menugaskan peserta didik membaca beberapa buku, lalu meminta peserta didik menceritakan kembali. Benar. Nomor 6. Pembinaan untuk memiliki seperangkat keterampilan dan praktek berbudaya yang dituntut dalam literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. Salah. Nomor 7. Pembinaan literasi telah didorong melalui penerapan model-model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning dalam kurikulum nasional. Benar. Nomor 8. Sebagai guru, Ibu Sumarti merancang program literasi dan numerasi dengan memetakan profil peserta didiknya terlebih dahulu, sehingga program akan bersesuaian dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Benar. Sembilan. Kecakapan literasi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat mengasah daya nalar dan sikap kritis siswa yang berguna untuk semua mata pelajaran. Benar. 10. Kebijakan dan regulasi untuk peningkatan literasi dan numerasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah bukti kontribusi pemerintah daerah pada pelaksanaan gerakan literasi nasional. Benar. Sebelas. Praktek penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktek tersebut. Salah satu indikator praktek literasi di sekolah melalui intensitas pemanfaatan dan penerapan program literasi. Benar. Dua belas. Praktek literasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Praktek literasi hanya dapat dilakukan di sekolah.
Salah. 13. Rencana aksi dapat dilakukan untuk ketercapaian indikator literasi di sekolah. Rencana aksi tersebut dapat dilakukan sekolah melalui berbagai fasilitas yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, sehingga mampu menumbuh kembangkan pembiasaan aktivitas membaca dan menulis. Benar. 14. Pengembangan literasi sangat penting dilaksanakan di keluarga melalui implementasi rutinitas literasi di rumah dengan meminta anak secara rutin membaca untuk durasi waktu tertentu. Benar. 15. Pentingnya membangun budaya membaca. Pada Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 48 tentang pembudayaan kegemaran baca ayat 1 disebutkan bahwa pembudayaan membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan pembiasaan membaca di masyarakat dilakukan melalui Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dan penyediaan buku murah dan berkualitas. Benar. Nomor 16. Numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Benar. Nomor 17. Numerasi terdiri dari kemampuan berhitung, menaksir, data, dan peluang. Benar. Nomor 18. Numerasi adalah matematika. Yang bertanggung jawab terhadap perkembangan numerasi adalah guru matematika. Salah. Perkembangan numerasi peserta didik dapat dilakukan dari tingkat SD. Asesmen numerasi masih diperlukan di level SMA. Benar. Nomor 20. Perkembangan numerasi dapat dilatih dengan mengenalkan angka terlebih dahulu. Benar. Nomor 21. Perlu adanya mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Salah. Diberikan denah sekolah SMA Negeri 1 Minggir jika siswa akan membuat laporan program komputer kelas berapa yang paling jauh ke laboratorium komputer. Mari kita lihat laboratorium komputernya nomor berapa nih. Nomor 8 laboratorium komputernya. Nomor 8 itu ada di mana nih nomor 8? Nggak kelihatan nomor 8. Terlalu kecil tulisannya. Ini nomor berapa? 9 atau 8 ini. Berarti yang paling jauh ini. Nomor 20. Berapa perbandingan ukuran luas ruang kelas dengan luas lapangan upacara?
1:20. Berikut ini adalah pilihan pembayaran ekstrakurikuler olahraga di fasilitas olahraga setempat yang memiliki fasilitas gym dan kolam renang. Ini tabelnya. Jika siswa akan mendaftar ke tempat tersebut, berapa selisih uang jika mendaftar untuk renang dan gym secara bulanan dan setahun. Renang dan gym secara bulanan ini 520 tiap bulannya. Kita kalikan 12 ketemu 6.240.000. Kemudian untuk langsung 1 tahun 6 juta. Berarti selisihnya adalah 240.000. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia Belajar. Dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Pernyataan, di PISA 2018 skor PISA terendah Indonesia adalah di literasi membaca. Menurut Anda, apakah pernyataan di atas benar? Benar. Nomor 26. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia Belajar dari PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Pernyataan, selama ikuti PISA skor tertinggi dicapai literasi membaca. Menurut Anda, apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Salah. 27. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia Belajar dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Di PISA 2003 ke PISA 2006, kenaikan skor paling banyak adalah pada literasi IPA. Menurut Anda, apakah pernyataan tersebut benar? Salah. Nomor 28. Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud bersama Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar Rp 550 triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20% anggaran tersebut, Kemdikbud mengelola sebanyak 14,8%. Berapakah dana APBN RI di tahun 2021 dalam triliun? 20%-nya 550. Berarti untuk 100%-nya dana APBN berarti 100 bagi 25. 5 kali 550. Jawabnya adalah 2.750 triliun. Nomor 29. Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud beserta Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar 550 triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20% anggaran tersebut, Kemdikbud mengelola sebanyak 14,8%. Berapakah dana yang dikelola Kemdikbud RI di tahun 2021 dalam triliun? 14,8% dibagi 100%. 0,148 kali 550. Jawabnya 81,4 triliun.
Nomor 30. Berikut ini adalah tabel sebutan hasil belajar untuk bidang pelajaran X. Sangat memuaskan 80% atau lebih, memuaskan 70% sampai 79%, biasa 60% sampai 69%, lulus 50% sampai 59%, kurang dari 50%. Pelajaran X terdiri dari 3 ujian yang akan dirata-rata untuk menentukan nilai akhir. Berikut ini nilai yang diperoleh Tono untuk 3 ujian bidang pelajaran X. Ujian 1 80%, ujian 2 75%, ujian 3 titik-titik%. Jika Tono ingin memperoleh sebutan sangat memuaskan, maka nilai Tono di ujian 3 setidaknya mendapatkan nilai sangat memuaskan, itu adalah 80% atau lebih. Berarti harus mencapai 80%. Ini sudah 80, 75, berarti di sini 85 minimal. Finish, wis. Mari kita lihat hasil akhirnya, mendapatkan nilai berapa. Submit all. Finish review. Sudah gradingnya metode highest grade, berarti sudah lulus untuk tes akhir BIMTEK literasi dan numerasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.